Mudah-mudahan profil Nabi yang pertama, yaitu yang punya hati yang lemah lembut, yang kedua pemaaf, kemudian yang ketiga adalah suka mendoakan orang lain, dan ini akhlak-akhlak yang mulia. Yang terakhir, beliau bermusyawarah dalam banyak urusan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang senantiasa kita rasakan, yang tercurah limpahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang melindungi, menjamin, memberi rahmat, memberi petunjuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur dan lebih meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, supaya kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab. Beliau berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat itu menunjukkan bahwa telah ada pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ayat yang menjelaskan sifat yang mulia, karakter atau profil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang siapa dan bagaimana Rasulullah SAW itu, yang tentunya tidak mencakup seluruhnya karena ini hanya satu ayat, tetapi minimal kita bisa mengambil dari ayat ini pelajaran yang amat berharga bagi kehidupan kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka sebab rahmat Allah lah kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi ini yang menyebabkan sifat yang lembut, lemah lembut yang ada pada diri Nabi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andai kata kamu orang yang keras dan kasar hati, lang faddu min haurik, niscaya mereka akan menyingkir dari sekitarmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat yang lemah lembut, khususnya kepada kaum mukminin, khususnya lagi kepada orang-orang awam yang mereka adalah orang yang tidak terperhatikan oleh orang lain. Itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh telah ada pada
diri seorang rasul, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, azizun alaihi ma'anitum, beliau merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian. Di dalam surat yang lain juga disebutkan Rasulullah punya sifat ruhama'u bainahum, ya, saling kasih mengasihi di antara mereka. Dan sifat ini harus kita tumbuh kembangkan, karena ini merupakan sikap yang sangat bagus yang dimiliki oleh Nabi. Karena itu dakwah beliau menjadi berkembang pesat dengan sifat lemah lembut ini. Contoh misalkan dalam satu peristiwa di zaman Nabi SAW, ketika Nabi duduk-duduk bersama sahabat di masjid, maka tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Para sahabat sudah ada yang melerai, berteriak, bahkan ada yang mau memukuli. Maka saat itu Nabi mengatakan, biarkanlah sampai selesai. Ketika kencingnya selesai, maka ambilkan untuknya satu timba air. Maka kemudian setelah itu diguyurkan ke tanah yang dikencingi itu. Karena begitu baiknya Nabi Muhammad SAW, maka kemudian ya, dia berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarhamman ma'ahu ahadan. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, dan jangan engkau rahmati seorang pun di antara mereka. Kata Nabi, janganlah kamu berdoa membatasi rahmat Allah. Itu juga pernah terjadi di dalam satu peperangan, di mana ada seorang kafir yang mengincar Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian saat itu Nabi tidur terlelap, maka pedangnya digantungkan di atas pohon yang dimana Nabi tidur. Setelah itu dihunuslah, lalu dibangunkan. May yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah aku untuk melakukan kejahatan kepadamu? Spontan Nabi mengatakan, Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemetar orang itu, langsung jatuhlah pedangnya, dan pedang itu diarahkan kembali ke orang itu. Siapa yang bisa menolong kamu dari pedangku ini? Tidak ada lain kecuali engkau. Maka kemudian orang itu dilepas oleh Nabi SAW, tidak dibunuh, dan dia menceritakan kepada kaumnya bahwa dia telah bertemu dengan seorang yang sangat baik. Ketika diancam bunuh, beliau memaafkannya. Dan juga ma'asyiral muslimin, sifat lemah lembut ini dimiliki oleh banyak rasul. Seperti misalkan Rasul Allah Musa dan Harun, di mana beliau memiliki musuh yang sangat kejam dan alim, tapi tetap Allah mengatakan, wa qula lahum qaulan layyina, berkatalah kamu, berdakwahlah kepadanya, wahai kamu berdua, dengan ucapan yang lemah lembut. Lembutnya hati ini menunjukkan bahwa seseorang ini adalah seorang muslim. Ya, di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Abu Umamah pernah dipegang tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersabda, ya Aba Umamah, inna minal mu'minina may yalinuli qalbah. Wahai Abu Umamah, sesungguhnya termasuk orang mukmin adalah orang yang dapat melunakkan hatinya. Lunaknya hati ini berkaitan dengan rahmat Allah. Di antaranya dengan berzikir, dengan membaca banyak Al-Quran, dengan muhasabah atau introspeksi diri. Ini sifat yang pertama yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran 159. Kemudian yang kedua, ya, wa'fu anhum, dan maafkanlah mereka itu. Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan, ya, kaum muslimin, orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena beliau bergaul dengan orang banyak, tentu ada yang baik, ada yang tidak, ada yang menyinggung, ada yang tidak. Tapi Nabi memang tidak pernah menuntut balas atas ketersinggungan secara pribadi. Tapi Nabi hanya menuntut balas terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya. Beliau sangat marah dan cemburu ketika agamanya dihina. Tapi untuk pribadi beliau dihina itu sudah biasa. Maafkanlah. Jiwa pemaaf ini, ma'asyiral muslimin, termasuk jiwa yang harus dimiliki kita. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran 134, orang-orang muttaqin adalah wal'afina 'anin nas, orang yang sangat mudah memaafkan orang lain. Bahkan ada sahabat yang dikatakan ahlul jannah oleh Nabi dikarenakan dia memiliki sifat pemaaf dan mendoakan orang yang dimaafkan itu.
Maka ketika kita memiliki sifat itu, maka berbahagialah panjenengan, karena kita semua mendapatkan rahmat yang berlebih dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wastaghfir lahum, ya, wastaghfir lahum, dan minta ampunkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diperintahkan untuk memohonkan ampun kepada segenap kaum muslimin, kepada orang-orang yang beliau kenal atau tidak dikenal, dengan kata-kata Allah wastaghfir lahum, ya, dan mohon ampunkanlah itu kepada mereka. Ini perlu kita lakukan dan Allah contohkan. Jadi seorang mukmin itu kalau berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri, kalau memohon maaf bukan hanya untuk dirinya sendiri. Di antaranya misalkan ketika kita mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta mohon ampun kepada Allah dulu, kemudian kepada orang tua, urutannya demikian. Juga doa Nabi Ibrahim yang menggambarkan kelembutan hati beliau. Beliau mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah kedua orang tua saya, ya, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua saya. Walil mu'minina, dan ampunilah orang-orang mukmin yauma yakumul hisab, pada saat hisab nanti. Kemudian juga diajarkan kepada kita untuk banyak berdoa kepada kaum muslimin yang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Lalu apa fadilahnya mendoakan orang lain? Sangat besar. Doa yang kita panjatkan untuk orang lain yang orang itu tidak tahu kita doakan. Mungkin rezekinya lagi seret, kita doakan supaya longgar. Mungkin sifatnya yang kasar, kita doakan supaya lembut. Mungkin orang itu kekurangan dalam bidang tertentu, kita doakan. Ketika kita mendoakan bidhahril ghaib, tidak diketahui oleh yang kita doakan, itu bagian dari doa yang mustajabah. Kemudian malaikat mengatakan kepada kita, wa anta mislu dzalik, kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu mintakan kepada Allah untuk orang itu. Inilah ma'asyiral muslimin, ya, hubungan dengan doa ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk mengikat hati kita kepada kaum muslimin yang lain. Bisa jadi kita jarang berjumpa dengan beliau-beliaunya, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa, orang tua, tapi kalau doa kita untuk mereka senantiasa kita panjatkan, ada hubungan yang kuat di antara kita dengan mereka. Kemudian yang keempat, ya, sifat beliau wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bermusyawarahlah kamu dalam satu urusan. Urusan apa ini? Adalah urusan yang bukan ibadah, urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi, strategi perang, kemudian juga urusan dalam hal pertanian dan sebagainya yang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, maka diperintahkan kita untuk bermusyawarah. Ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diberi wahyu. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, sesungguhnya aku hanyalah manusia yang sama seperti kalian, tetapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang diucapkan oleh beliau bukanlah keinginan dirinya, tapi memang wahyu. Di dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad ini berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi dia berbicara dengan dukungan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sekalipun demikian, Nabi tetap memberikan contoh kepada kita sebagai masyarakat, sebagai manusia yang dan sebagai makhluk sosial, untuk tidak memutuskan perkara itu secara pribadi, lebih-lebih berkaitan dengan umat, berkaitan dengan orang banyak, maka diperintahkan tetap bermusyawarah. Dan musyawarah ini adalah merupakan pilar di antara kebaikan kaum muslimin. Nah, dan itu juga tercantum di dalam, ya, dasar negara kita. Ya, musyawarah ini adalah merupakan komponen yang penting, ya, untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Sesungguhnya satu pikiran itu akan lebih baik dua pikiran. 3-4 orang lebih banyak itu akan menghasilkan banyak hal yang terbaik. Kalau sudah kita putuskan perkara itu berdasar musyawarah,
Maka Allah berkatakan, wa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu wahai Muhammad telah berketetapan hati, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah sebuah upaya untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah seorang berpikir, berusaha dan menempuh jalan-jalan yang menyebabkan kebaikan. Itu pernah terjadi juga dalam hal mengikat kuda. Di zaman Nabi ada seorang yang menemui Nabi. Kemudian ditanya, di mana untamu atau kuda? Ya saya biarkan ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Kalau memang dia milik saya akan kembali. Kata Nabi, jangan demikian. Ikatlah ontamu dan bertawakallah kepada Allah. Ikhtiar harus dilakukan. Sekecil apapun ikhtiar itu harus diupayakan. Ya, dan kemudian kalau itu berkaitan dengan banyak orang atau keluarga atau istri atau anak, kita bermusyawarah. Ya, seperti misalkan dalam kitab tentang nikah. Seorang tua ketika hendak menikahkan gadisnya, maka kata Nabi, hendaklah kamu tanya dulu anak perempuanmu. Lalu mereka bertanya, bagaimana izin dari anak perempuan ini terhadap saya ya Rasulullah? Ya, beliau mengatakan kalau mereka diam, mereka berarti mengizinkan. Kalau mereka berontak, berarti mereka tidak suka. Dan dilarang seorang ayah memaksa menikahkan putranya, padahal anaknya itu tidak menyukai si fulan atau fulana. Ini bentuk musyawarah di dalam keluarga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan profil Nabi yang pertama, yaitu yang punya hati yang lemah lembut, yang kedua pemaaf, kemudian yang ketiga adalah suka mendoakan orang lain, dan ini akhlak-akhlak yang mulia. Yang terakhir, beliau bermusyawarah dalam banyak urusan. Tentu tidak hanya ini ma'asyirin, profil yang ada di dalam Al-Quran sangat banyak apa yang disampaikan oleh Allah terhadap junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, di dalam semangat kita untuk meniti jalan kebaikan, mari kita jadikan guru kita satu-satunya yang paling mulia. Di samping guru-guru yang lain adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau sebagai satu konsekuensi kecintaan kepada beliau dengan cinta yang sebenar-benarnya. Mari kita tutup khutbah ini dengan bersama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di siang hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر